Bila dia bersabar, maka dia dapat balasan yang lebih hebat daripada syukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan mendapatkan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang dapat mampu menghitungnya. Hanya Allah saja yang dapat memberikan balasan kepadanya. Mengapa banyak bersedekah? Karena orang yang peduli kepada saudaranya, mengundang rahmat Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hanya orang-orang yang berkasih sayang kepada saudaranya sajalah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, malaikat-malaikat yang di langit akan menyayangimu. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat untukmu. Adapun orang yang hatinya kasar, orang yang tak ada rasa peduli kepada saudaranya, Nabi mengatakan tak ada iman dalam hatinya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Allah Ta'ala memuji umat ini, kau hebat karena puasa sunatmu banyak, kau hebat karena kau membangun masjid. Bukan, Allah Ta'ala puji umat ini. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Kapan? Bila masanya kalian sebagai umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, ketika kalian larang orang berbuat munkar. Banyak orang yang sanggup mengajak, mari salat berjamaah. Banyak orang yang sanggup menggerakkan lidah, mari berinfak membangun masjid. Tapi tak banyak yang berani untuk mencegah kemungkaran. Maka ikutilah ulama yang mengikut gerak para nabi. Nabi-nabi tak meninggalkan emas, perak dan dirham. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan istana yang megah, tidak meninggalkan kursi emas, tidak meninggalkan perhiasan yang mewah. Yang dia tinggalkan adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama yang mana? Apakah ulama yang sering tampil di televisi? Apakah ulama yang punya jabatan? Apakah ulama yang penuh dengan kemewahan? Ikutlah ulama yang tidak takut. Dua yang ia warisi, bukan hanya sekedar mewarisi Al-Qur'annya, tapi juga mewarisi darahnya. Darah itu menyala seperti api di dalam sekam. Dia tak pernah mati. Dia pantang melihat kebatilan. Dia tak suka melihat kemungkaran. Yang lain boleh diam. Ini bukan pekerjaan ulama. Ulama itu kerjanya menulis kitab. Ini bukan tugas ulama. Ulama itu hanya berceramah. Ulama bukan berkoar-koar di tepi jalan mengajak orang turun ke halayak ramai. Ulama adalah yang menenangkan umat dalam masjid. Kata saudaraku yang mengatakan itu tugas ulama. Kalau yang mengejekmu itu adalah orang lain, tidak terlalu menyakitkan. Tapi begitu yang mengejek itu saudara seiman, orang-orang yang mestinya memberikan semangat, orang-orang yang mestinya memberikan motivasi, tapi malah menjatuhkan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Tapi begitulah sifat orang yang mewarisi para nabi. Engkau belum dikatakan pewaris para nabi sebelum menemukan tiga perkara: kawan yang berubah menjadi musuh, musuh yang semakin menggila, dan orang sayang menjadi benci. Ketika kau sudah menemukan itu, barulah kau rasakan manisnya la ilaha illallah. Adakah takut dalam hati mereka? Tidak. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak pernah merasa takut, walahum yahzanun, mereka tak pernah merasa sedih. Apa yang ditakutkan? Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan nama besar, takut kehilangan umat, takut kehilangan pangkat. Itu semua lebih kecil daripada ujung-ujung sayap nyamuk, lebih kecil daripada tapak kaki semut yang hitam, lebih kecil daripada butiran-butiran debu. Karena balasan dari Allah sudah nampak di pelupuk mata. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan, adakah kata yang lebih baik mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kalau kau ikut suara orang kebanyakan, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Opini publik, tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang dipublikasikan. Begitu kata Winston Churchill
tokoh Inggris. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang diulang berkali-kali pagi, petang, siang dan malam. Perdengarkanlah kebatilan itu di telinga rakyatmu sampai mereka menyangka batil itu ternyata hak, hak itu ternyata batil. Pesan Hitler. Maka jangan heran bila pesan-pesan kafir itu dipakai, diterapkan, orang tak lagi bisa membedakan mana hak mana batil. Tapi kita tetap berada pada hak, mereka tetap berada pada batil. Kita tidak pernah heran kenapa dunia ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memanglah isinya hak dan batil. Aku tak pernah khawatir dengan batil, aku tak pernah takut hak diinjak, karena hak dan batil memang tempatnya di dunia ini. Nanti di surga hak saja tak ada batil, nanti neraka batil saja tak ada hak. Dunia adalah tempat hak dan batil. Yang kukhawatirkan bukan hak dan batil, kata Sayyidina Ali. Yang kukhawatirkan adalah ketika batil merajalela, orang yang benar diam, sehingga orang batil itu merasa dia benar. Hari ini terwujud semuanya. Banyak orang yang benar tapi diam, lalu yang batil merasa benar. Batil, 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 batil. Akhirnya merasa itu kebiasaan. Maka kita selalu minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah. Bukan sekedar kami tahu benar, tapi berikan kami kekuatan untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada kami yang batil itu salah, tapi bukan sekedar kami tahu dia salah, tapi berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Dulu semua mengatakan Tengku Umar itu penjahat, dulu semua mengatakan Sultan Nuku itu jahat, dulu mengatakan Sultan Hasanuddin itu pemberontak, dulu semua mengatakan Imam Bonjol pelawan, dulu semua mengatakan Pangeran Diponegoro adalah orang yang melawan kekuasaan. Tapi begitu kebenaran ditunjukkan Allah, semuanya akan nyata. Mana Belanda yang jahat, mana orang munafik, semuanya hilang ditelan sejarah. Hari ini orang masih mengenang gambar foto mereka, ditulis dengan tinta emas di dinding-dinding sekolah. Anak-anak sekolah tahu inilah Sultan Hasanuddin, inilah Tengku Umar, inilah Pangeran Diponegoro, inilah ulama-ulama kami yang meneriakkan Allahu Akbar untuk negeri ini. Amma zabadu fayadhabu jufa'a, yang sampah akan hilang, tapi yang bermanfaat. Amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard, yang bermanfaat akan tetap tegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti musim berubah, hari berganti musim berubah, hari berganti musim berubah. Tempatnya itu juga, isi dunia pun itu juga. Nama saja yang berganti, hari saja yang berubah, tapi hak dan batil tinggal lagi kita memilih apakah engkau ikut hak atau engkau ikut batil. Yang paling menyedihkan adalah ketika hak itu sudah jelas tampak dan batil itu pun nyata, orang masih juga lagi bingung mana yang hak, mana yang batil. Bila sudah batil itu nyata dan hak itu tampak, kau masih bingung juga, berarti engkau sudah masuk dalam golongan summum bukumun umyun, peka, tuli, bisu, buta, la yaqilun, tak lagi mampu berpikir, la yarji'un, tak lagi nampak mana tempat kembali. Yang pertama kali buta bukan mata, yang buta itu adalah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati buta, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, matamu ditutup oleh selaput. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, komplitlah penderitaan. Saat itu engkau hidup kata orang, saat itu kau bernyawa kata orang, tapi kau mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut belum mencabut nyawamu, tapi kau sudah mati. Sebenarnya engkau hanyalah mayat-mayat yang berjalan. Apa yang kau takutkan? Takut miskin, takut susah, takut melarat, takut kehilangan jabatan. Padahal ketika sampai masanya, kau tak akan ditanya tentang anak-anakmu, kau tak akan ditanya tentang hartamu. Wala tamutunna, jangan kau mati illa, melainkan wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Kau tak pernah ditanya tentang anak istrimu, kau halalkan segala cara hanya untuk membahagiakan mereka. Tapi kebahagiaan itu tak kau dapatkan, hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir. Manisnya minuman, enaknya makanan,
nikmatnya kehidupan sampai malaikat maut tiba. Setelah itu kau hanya akan menjadi calon santapan cacing tanah sampai masanya kau akan mati. Sudah lama cacing itu menantikan kau tiba, akhirnya kau datang juga dan kau akan menjadi santapan mereka. Matamu menghitam membusuk, perutmu meletup, perutmu akan membusuk, usus-ususmu akan dimakan, lalu kemudian kau hanya akan menjadi kenangan semata. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun digali tanahmu, apapun tak tersisa, hanya ujung tulang belakangmu saja. Itu yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kau akan hidup, kau akan tegak di hadapan Allah. Kalau kau menjadi binatang, kau akan bangkit menjadi binatang. Tapi setelah itu Allah akan katakan kepada engkau, kunu turaban, jadilah kau menjadi tanah. Maka semua binatang berubah menjadi tanah. Saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru, orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah, andai aku dulu binatang, tentu hari ini aku akan menjadi tanah. Tapi kau bukan binatang, kau pernah menerima amanah lalu kau sia-siakan, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang pernah diberikan Allah dulu, kau pura-pura tidak tahu kebenaran. Kau diam ketika kebenaran diinjak-injak. Kau diam ketika yang menyuarakan kebenaran dihina, dilecehkan, diremehkan. Kau diam. Apa kata Abu Ali Ad-Daqaq? As-sakitu 'anil 'aq. Orang yang diam ketika kebenaran diinjak, syaitan akhras, setan bisu. Imam Nawawi mengutip pendapat itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau kau tak sanggup berbicara, paling tidak jangan kau ikut menggonggong bersama anjing-anjing kilabun nar hanya untuk menyuarakan suara kekafiran. Paling tidak kau diam, lawan dengan hatimu. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kau melihat kemungkaran bisa kau tunjukkan yang itu batil, maka kau tolong agama Allah ini dengan tanganmu. Falyughayyirhu biyadihi. Aku tak sanggup menolong, aku takut dipecat, aku takut dilepaskan, aku takut tidak makan, aku takut anak istriku tidak hidup. Kalau kau masih takut, falyughayyirhu biyadihi, tak sanggup dengan tangan, fabilisani, pakai lidahmu. Tolong agama Allah dengan lidahmu, tolong orang-orang yang menyuarakan kebenaran dengan lidahmu. Kalau dengan lidah pun kau tak sanggup, fabiqalbi, dengan hatimu kau tahan. Kau tahan, jangan kau ikut-ikutan, karena sampai masanya kau tak akan tahan menahankan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan disaksikan kaki, bima kanu yaksibun, siapa yang akan menolongmu? Mana atasanmu yang dulu yang kau bangga-banggakan? Mana hartamu yang dulu kau takut melawan hanya karena materi untuk anak istrimu? Tapi hari ini mereka semuanya lari. Hari ini semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saat itu semuanya lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, saat itu lari dari ibunya. Wa abi, ayahnya. Wa bani, anak-anaknya. Likulli imrihim minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari itu semuanya sibuk mempertanggungjawabkan urusan masing-masing. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, cara apapun yang kau mau pakai silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.